Ibu biasanya narasumbernya pakai masker atau tidak, Bu? Boleh dibuka nih, Bu. Oh, iya. Dibuka aja, Bu ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sebelumnya saya mohon maaf, mohon izin duduk di atas ya, Bu. Iya, kalau nggak minta izin dulu nanti khawatir kualat nih, Bu ya. Duduk di atas, Masya Allah. Ya, alhamdulillah senang sekali bertemu kembali dengan ibu-ibu semua yang biasanya kita ketemunya online ya, Bu. Ingat nggak, Bu? Kita sering online kayaknya. Nah, hari ini alhamdulillah sudah bisa offline. Dan hari ini insya Allah kita akan membahas beberapa hal yang sering sekali tanpa sadar kita lakukan sebagai wanita. Kadang-kadang enggak diniatin melakukan kekhilafan. Kadang-kadang enggak disadari ya. Kadang-kadang ya kalau kita niat ya kita mah enggak pengen maksiat ya, Bu. Cuman kadang-kadang kita berbuat salah tanpa kita sadari. Nah, mari hari ini menjadi bahan evaluasi kita. Mudah-mudahan kita lebih berhati-hati sehingga bisa terhindar dari kekhilafan, kealfaan, apalagi maksiat. Ada banyak sebetulnya, Bu, kalau kita evaluasi beberapa kelalaian seorang wanita. Cuman kita cukupkan 7 aja, Bu. Kalau nanti dibahas semua sampai imsak nggak selesai, Bu ya. Iya. Yang pertama, sering berghibah. Dan berdusta. Jadi ghibah sama dusta. Sebetulnya ghibah enggak berdusta. Tapi kenapa kita masukkan di dalam poin ini? Karena kadang-kadang gini, Bu. Kalau seorang wanita, kalau ibu-ibu, bukan ibu-ibu di sini, Bu, bukan. Ibu-ibu di Los Angeles kesonoan lagi kayaknya. Kalau berbincang-bincang kadang-kadang ngasih informasinya dibumbuin. Makanya masuk di dusta. Nah, kalau informasi itu berkaitan dengan kejelekan orang lain, nanti masuknya ghibah. Poin pertama tentang dusta dulu nih, Bu. Kira-kira Ibu sadar nggak kalau kita dapat informasi, itu suka banget penyampainya itu ngasih bumbu tuh. Ya, Bu ya. Misalnya gini nih, misalnya, Bu ya. Katanya suaminya tetangga kita itu lagi habis di PHK. Informasi pertama nih. Informasi yang kedua yang Ibu dapatkan, ibu tersebut yang suaminya habis di PHK, habis beli TV baru. 2 informasi. Terus dibumbuin, Bu. Jadi apa? Duitnya dari mana tuh ya? Itu ya. Terus habis itu jadi deh ghibah. Ya nggak, Bu? Kenapa? Gara-gara ada bumbunya. Padahal kalau mau kita bumbuin mah masakan aja, Bu. Informasi mah nggak usah, ya nggak? Kalau kita dapat informasi sampaikan aja apa adanya. Informasinya, oh suaminya di PHK, titik. Beli TV baru, titik. Nggak usah disambung-sambungin, sambungannya itu yang jadi bumbu biasanya. Bukannya, kadang-kadang nih, Bu ya, awalnya tuh gini, pembukanya, kalimat pembukanya nih, kalau ada orang mau gibah juga. Gini, bukannya mau ngomongin. Ibu ya, tuh kalimat pembukanya tuh kayak gitu, Bu. Bukannya mau ngomongin, cuman mau ngasih tahu aja. Nah, gitu. Habis itu mengalir banyak informasi tentang orang lain, gitu. Nah, maka kata-kata dusta yang menyebabkan orang lain jadi berghibah, inilah yang tidak diperbolehkan. Maka ketika Nabi mengatakan atadruna mal ghibah, tahu nggak sih kalian apa itu ghibah?
Kemudian mereka menjawab Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Nabi menjawab lagi, dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah itu adalah ngomongin saudaramu, artinya saudara seislam maksudnya Bu ya. Membicarakan orang lain tentang apa yang kalau dia tahu lagi diomongin dia nggak suka. Kalau kita diomongin orang yang tentang kebaikan kita suka ya Bu ya? Suka. Tapi kalau ada hal yang tidak kita suka untuk diomongin orang lain, itu jadi ghibah buat orang lain itu. Terus sahabat ada juga Bu yang nanya. Kata sahabat lagi, "In kana fi akhi ma aqul." Kemudian ya Rasul, seandainya emang yang kita omongin benar gimana? Kan benar, tuh ya. Kalau emang yang kita omongin benar kan enggak bohong ya Rasul. Kenapa masih enggak boleh juga? Kemudian Nabi mengatakan lagi, "In kana fihi ma taqul faqad aghtabtahu." Justru kalau yang kalian bicarakan itu fakta, tapi enggak disukai oleh pihak yang diomongin, itulah yang namanya ghibah. Kalau ternyata salah, udah bukan ghibah lagi namanya, udah naik level. Wa illam yakun fihi faqad bahattahu. Kalau itu ternyata bukan fakta alias tuduhan tanpa bukti, bukan ghibah lagi, apa Bu namanya Bu? Udah fitnah gitu. Jadi mau yang kita omongin benar ataupun enggak benar, dua-duanya tetap enggak boleh. Kalau kita yakin bahwa orang yang kita omongin enggak suka. Ya Bu. Lagian gak ada untungnya juga ya Bu ya. Ada gak sih Bu untungnya ngomongin jeleknya orang tuh Bu? Ada untungnya ada enggaknya. Kalau ada untungnya demi kemaslahatan orang banyak silahkan. Itu ghibah yang boleh. Misalnya apa Bu? Ada maling di komplek perumahan. Kita jadi saksi bahwa dia malingnya. Boleh gak kita laporin ke pihak berwajib? Boleh. Bukan ghibah namanya. Tapi kita melakukan demi kemaslahatan bersama. Tapi kalau tidak ada maslahatnya Bu, kita ngomongin dia apa enggak ada untungnya buat kita. Yang ada kita rugi ya Bu. Ruginya apa Bu? Pahala kita jadi buat dia. Tertransfernya sih enggak sekarang, entar di akhirat Bu. Gini, Ibu tahu enggak yang Nabi bilang sebagai muflis? Pernah dengar Bu ya? Ketika Nabi bertanya pada para sahabat, tahu nggak sih kalian siapa itu muflis, orang yang bangkrut? Terus para sahabat mengatakan, ya orang yang nggak punya duit ya Rasul. Bukan, orang yang bangkrut di akhirat maksudnya. Orang yang ke akhirat itu pahalanya banyak banget Bu. Pahala sholatnya, puasanya, zakatnya, wakafnya, banyak banget. Oh nyumbang di masjid sana, nyumbang di panti yatim sana, itu banyak banget pahalanya. Tapi ketika membawa pahala di akhirat, itu kita nih Bu, masih berpotensi berkurang atau bertambah amalannya di akhirat. Masih berpotensi Bu, sangat berpotensi. Karena apa? Karena suatu saat di akhirat nanti, orang yang bangkrut ini yang bawa pahala banyak. Kalau di dunia dia menzalimi orang lain, memfitnah orang lain, menghibah orang lain, lalu orang-orang yang dia zalimi itu tidak terima, nanti di akhirat dia minta pertanggungjawaban Bu. Ibu Fulanah, dulu Anda itu memfitnah saya, dulu Anda itu mengambil, dulu Anda itu ngutang sama saya terus nomor saya diblokir gitu ya. Misalnya, nggak terima. Nanti di akhirat Bu dipertemukan. Lalu orang yang kita zalimi itu tiba-tiba bilang sama kita, saya mau tanggung jawab Anda terhadap saya. Gimana cara tanggung jawabnya? Siniin pahala Anda buat saya. Gitu. Pahala apa? Ya misalnya kita punya pahala sholat tahajud, iya yang ambil. Kita yang ngantuk-ngantuk tengah malam jungkir balik Bu, dia malah yang dapat pahalanya. Padahal kelalaian kita cuman ghibah, bukan cuman sih Bu ya. Orang pahala tahajud kita diambil sama dia. Kalau ternyata orang yang kita zalimi itu banyak, maka semuanya akan minta pertanggungjawaban ke kita. Nah kalau misalnya kita udah kehabisan pahala, masih ada juga orang yang minta pertanggungjawaban, gimana Bu?
dosanya dia ditimpain ke kita. Ini yang disebut orang bangkrut. Maka Nabi mewanti-wanti agar kita tidak banyak membumbui informasi sehingga mengarah kepada ghibah. Kalau zaman sekarang ghibah udah banyak banget, kayaknya udah gampang banget Bu kayaknya ya. Apalagi ada grup-grup WhatsApp sana, grup WhatsApp sini ya Bu ya. Tiba-tiba ada kiriman informasi dari grup sebelah. Nah, ntar kita tanya, sebelah kanan apa sebelah kiri? Ya kan? Jadi kalau kita tidak tahu sumbernya valid atau enggak, kita cuekin aja Bu. Ibu ya, itu cuekin aja. Ibaratnya kita dapat surat kaleng di rumah, nggak tahu siapa yang ngirim juga, bener apa enggaknya juga belum tentu. Maka kita cross check dulu, baru kalau kita mau menginformasikan lagi pada orang lain. Baik, tapi soal ghibah insya Allah kita semua mudah-mudahan enggak termasuk di dalamnya ya Bu ya. Amin. Maka Al-Imam Al-Muhasibi dalam kitabnya Risalah Al-Mustarsyidin mengatakan wajibnya kita menjaga lisan supaya tidak terjerumus pada hal-hal yang tidak kita inginkan. Wa fardul lisani as-sidqu fir ridha wal ghadab. Kewajiban lisan itu adalah tetap as-sidqu, tetap jujur dalam keadaan ridha ataupun marah. Kalau orang lagi marah Bu, ya apa aja keluar, enggak pakai difilter. Kadang-kadang dusta juga ikutan keluar. Enggak cuma dalam keadaan marah dusta itu bisa keluar Bu. Dalam keadaan ridho, dalam keadaan senang orang juga bisa berdusta. Contohnya nih Bu ya, misalnya ada ibu lagi dipuji sama orang. Masya Allah Ibu ya, cakep banget, makin cakep sekarang, kinclong banget wajahnya, tambah langsing lagi gitu ya. Emang apa sih rahasianya? Karena Ibu lagi di atas awan tuh. Wah, Ibu nanti ngomong, iya soalnya saya mah makannya sehat selalu. Bangun pagi, olahraga, rajin skincare gitu ya. Kadang-kadang tuh gak benar tuh. Kadang-kadang cuman ingin membuat orang yang memuji dia semakin terkagum-kagum gitu. Akhirnya keluarlah dusta-dusta. Tapi sekali lagi bukan ibu-ibu di sini Bu. Saya bilang, ibu-ibu mana Bu tadi? Los Angeles. Nggak Bu, canda. Oke, baik. Nah, kemudian doa menjaga lisan, Allahumma ja'al sumti fiqran wa nutqi dzikran. Allahumma ja'al sumti dzikran. Ya Allah, jadikanlah saya kalau lagi diam saya berzikir, ya. Diam saya itu berfikir, wa nutqi dzikran, dan ketika saya berbicara selalu berzikir. Kalau saya buka mulut nggak ada yang keluar kecuali kebaikan, dan kalau saya diam berarti diam saya lagi berfikir. Maksudnya berfikir nanti kalau saya ngomong mau ngomong apa. Nah, kadang-kadang Bu kalau kita mau merespon ada orang ngomong apa gitu Bu ya. Kalau seandainya kita mau ngomong jelek Bu, kita mikir minimal 70 kali dulu gitu ya. Kalau mau ngomong buruk. Satu, ngomong nggak ya? Dua, ngomong nggak ya? Ngomong nggak ya? Nggak jadi dah gitu, akhirnya nggak jadi gitu. Jangan langsung dibicarakan tanpa difilter. Kenapa? Karena kalau kita ngomong yang buruk biasanya yang datang setelah itu penyesalan. Kalau udah ngomong di depan banyak orang Bu, susah ngeditnya Bu. Apalagi udah jadi viral ya Bu ya. Kadang-kadang tabayun dari seseorang itu tenggelam, tidak didengarkan karena berita yang buruk itu lebih menyenangkan untuk didengar daripada tabayunnya. Ini penyakit memang. Baik, tadi yang pertama adalah ghibah, kemudian yang kedua adalah suka menyakiti hati tetangganya. Banyak para ibu atau para wanita yang sering sekali menyakiti hati tetangganya. Seperti tadi Bu, tetangga gak salah apa-apa diomongin tuh ya. Itu loh, anak kos itu tuh yang di ujung jalan tuh, pulangnya malam mulu, diantarnya sama mobil beda-beda itu ya. Wah, orang gak bener tuh, padahal yang nganterin gokar Bu. Iyalah tiap malam beda-beda. Kalau super pribadi itu doang. Lah kalau gokar ya beda tiap hari kan gitu. Ya kan Bu? Tapi kan kalau kita dapat informasi kayak gitu tanpa difilter kan kita udah pikirannya udah kemana-mana. Dianterin laki-laki banyak gitu ya. Padahal gokar gitu. Nah, padahal diomongin tetangganya sendiri. Ada lagi misalnya Bu, ada ibu-ibu belanja banyak banget.
Ya, belanja banyak banget, jajanannya banyak banget, di tentengnya sengaja pakai tentengan yang bening kelihatan dalamnya. Pamer sama anak tetangga. Begitu anak tetangga ngelihat ada jajan belanjaan ibu tersebut, dia masuk ke dalam rumah. Mama, aku mau kayak gitu. Tuh. Mamanya jadi repot tuh. Ya kan? Mamanya yang tadi lagi anteng masak di dapur, sekarang jadi repot. Kudu nganterin anaknya ke Indomaret. Ini kan juga sama. Sampai sedetil itu nanti Nabi memberikan aturan dalam memberikan muasyarah dengan tetangga. Maka kata Nabi, orang yang beriman kepada Allah, dia pasti akan memuliakan dan tidak menyakiti tetangganya. Maka Nabi mengatakan, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. 3 kali Nabi bilang, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Terus kata para sahabat, ya Rasul, siapa sih yang kau maksudkan tidak beriman itu? Kata Nabi, man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Seseorang yang kalau dia berada di satu lingkungan, tetangganya enggak merasa aman kalau dia ada di situ. Kadang-kadang ada Bu ya kayak gitu ya. Ada tetangga yang buruk sekali akhlaknya. Kalau tetangga tersebut lagi enggak di rumahnya, ngerasa aman kita. Tapi kalau dia ada di situ, ada aja yang bikin kita enggak nyaman, ya. Kenapa? Karena akhlaknya tidak mulia. Maka ini yang tadi Nabi mengatakan, kalau ada orang yang membuat tetangganya tidak nyaman kalau dia ada di situ, oh berarti dia ada masalah dengan orang-orang baik di sekitarnya. Kemudian Nabi juga mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarahu. Kalau beriman kepada Allah dan Rasulnya, janganlah dia menyakiti tetangganya. Dalam hadis yang lain, fal yukrim jarahu, muliakan tetangganya. Ada banyak Bu hak-haknya tetangga. Dan ada pula konsekuensi hukum yang kalau sampai kita, bukan kita ya, kalau sampai seseorang itu berselingkuh dengan tetangganya sendiri, kata Nabi, itu lebih parah dibandingkan jadi berzina dengan istrinya tetangga itu berkali-kali lipat dosanya dibandingkan berzina dengan yang bukan tetangganya. Gitu ya. Maka Nabi mengatakan, "Ma taquluna fi zina?" Wahai para sahabat, ya, apa yang kalian ketahui tentang zina? Mereka mengatakan haram ya Rasul. Lalu Nabi mengatakan, la ayyazni ar-rajulu bi 'ashrati niswatin aisar 'alaihi min ayyazniya bi imra'ati jarihi. Seseorang yang berzina dengan 10 wanita itu lebih ringan dosanya daripada berzina dengan 1 wanita tapi itu istrinya tetangga. Masya Allah. Orang berzina dengan 1 perempuan aja itu konsekuensinya udah gede, udah besar sekali, Bu. Bisa dicambuk kalau ghairu muhsan, bisa dirajam kalau dia muhsan. Nah ini ternyata lebih ringan kata Nabi. Dosanya orang berzina dengan 10 perempuan dibandingkan berzina dengan istrinya tetangga. Banyak Bu ternyata ya kasusnya kalau kita baca-baca di berita, tetangganya sendiri yang dizinai, insya Allah. Ini sebaliknya juga, berzina dengan suami tetangga, ya berarti sama aja. Kan suaminya tetangga berzina dengan perempuan ini berzina dengan ini tetangga gitu. Jadi berzina dengan tetangga ternyata dosanya lebih berkali-kali lipat, bahkan lebih besar dari berzina dengan 10 orang. Yang disebut dengan tetangga bukan yang nempel banget dengan rumah kita doang, Bu. Yang disebut dengan tetangga itu 40 rumah ke depan, 40 ke samping, 40 ke belakang. Satu komplek kalau kita bilang ya Bu ya. Iya. Jadi kalaupun itu bukan rumah, itu juga tetap tetangga. Misalnya di belakang rumah kita ada kebun. Kebun itu milik seseorang yang rumahnya di luar kota. Itu juga namanya tetangga. Kenapa? Karena propertinya nempel sama rumah kita. Nah itu juga termasuk tetangga. Nah makanya Rasulullah memberikan banyak sekali hak pada tetangga. Tuntunannya pertama, kata Nabi, hakul jar alal jar. Ada beberapa hak tetangga yang harus kita hormati. Ada beberapa Bu ya, kurang lebih ada 11 di sini. Yang pertama, in istaqradaka aqradtahu. Kalau tetangga betul-betul kepepet butuh pinjaman duit, kita pinjemin Bu. Tapi kalau kita tahu dia emang suka ngutang, habis itu suka kabur, kalau ditagih galakan dia,
Bukannya dipakai buat yang penting-penting, malah cuma dipakai jalan-jalan buat pamer. Itu nggak usah. Tapi kalau kepepet Bu, dia udah hampir diusir sama yang punya rumah karena belum bayar kontrakan. Nah, kita pinjemin gitu. Karena orang yang paling berhak untuk kita bantu adalah orang yang terdekat dengan kita. Wa in ista'anaka a'antahu. Kalau mereka butuh pertolongan, kita tolong. Mereka lagi sakit Bu, kita antar ke rumah sakit. Kalau nggak ada yang nganter ya Bu ya. Wa in marida uttahu. Kalau mereka sakit, kita jenguk. Wa in ihtaja a'taitahu. Kalau mereka ada butuh, kita kasih. Mereka misalnya lagi butuh apa Bu? Oh, butuh minjem kursi, butuh minjem tangga, butuh minjem apa ya, dan kita punya, kita pinjemin. Wa in iftaqara utta alaihi. Dan ketika mereka lagi dalam ditimpa kefakiran, kita menghibur. Kalau misalnya kita bisa ngasih sesuatu, kasih. Kalau enggak, ya kita hibur aja biar dia sabar. Wa in asabahu khairan hannaita. Kalau misalnya tetangga itu lagi ditimpa suatu kesenangan, kita kasih selamat Bu. Tapi kasih selamatnya yang tulus Bu. Kadang-kadang beberapa ibu-ibu tuh nggak tulus loh Bu. Iya. Begitu tetangga ada beli TV baru, kulkas baru, mobil baru gitu ya. Pas di depan tetangganya, Masya Allah selamat ya, moga berkah mobil barunya. Begitu sampai di rumah, paling lakinya korupsi. Jadi jangan loh. Jadi kalau tetangga kita senang, kita ikut senang, tulus gitu bener. Ya, kemudian kalau tetangga kita sedih, beneran kita ikut sedih. Bukan tetangga kita sedih terus kita syukurin. Nah ini Bu, penyakit Bu. Kalau kita senang ada orang susah, atau kita sedih kalau orang senang, kayaknya kita deh yang masalah. Ya enggak sih Bu? Iya. Maka kalau misalnya kata Nabi, wa in asabathu musibatun azaitahu. Kalau dia ditimpa musibah, kita itu mendatangi untuk menghibur. Jangan sampai ada tetangga misalnya Bu, kehilangan motor. Terus kita datang, Masya Allah, mudah-mudahan sabar ya. Begitu kita pulang, syukurin, pelit sih jadi orang. Jangan. Jadi benar-benar kita tulus, betul-betul kita berempati. Wa idza mata ittaba'ta jinazatahu. Kalau ada yang meninggal dunia, kita antar jenazahnya ya ke liang lahat, atau setidaknya kita menghibur atau memberikan ketabahan kepada yang ditinggalkan. Nah, dan ini Bu yang berikutnya. Wala tastatila alaihi bil bina'i fatahjubu anhu rih illa biidni. Jangan kita meninggikan bangunan kita yang membuat ventilasi tetangga itu jadi ketutup kecuali atas seizin dia. Kadang kita mikir Bu, ini kan tanah saya. Suka-suka saya dong. Kalau pun saya mau ngasih lantai 2 kayak, lantai 3 kayak. Tapi Nabi mengajarkan kita etika Bu. Mungkin ketika kita meninggikan bangunan, tetangga yang tadinya jendelanya kena sinar matahari jadi ketutup. Ya secara hukum sih kita berhak. Tapi secara etika oleh Nabi kita disuruh minta izin dulu. Ibu tetangga, insya Allah saya mau apa? Saya mau meninggikan bangunan. Ya, mohon maaf kalau nanti jendelanya begini. Mohon maaf kalau nanti ada ketidaknyamanan, ada gedak-geduk ya. Apalagi bunyi irisan ubin Bu. Ibu pernah nggak dengar ubin diiris? Sedap Bu di kuping. Iya kan? Apalagi ngirisnya tengah malam Bu, tetangga. Ya, bawaannya pengen pindah aja kita ke hotel. Maka kita minta izin sama tetangga, mohon maaf kalau nanti ada ketidaknyamanan ini dan itu. Ya, kita minta keridhoannya. Mudah-mudahan ketidaknyamanan ini kita selesaikan di dunia saja. Kalau misalnya saya harus ganti rugi atas ketidaknyamanan, saya akan bayar. Mudah-mudahan nanti di akhirat kita tidak akan pernah mempermasalahkan ketidaknyamanan ini. Nah, kira-kira seperti itu. Kalaupun misalnya Bu, kita mau naikin ternyata jendelanya tetangga harus ketutup gara-gara itu. Kita boleh Bu nawarin. Boleh nggak jendelanya nanti mungkin akan ketutup, tapi boleh nggak saya pindahin ke sebelah sini, biaya pemindahan jendelanya insya Allah saya yang tanggung. Gitu kan enak ya Bu ya? Enak. Cuman kadang-kadang ada Bu tetangga yang kayak begitu. Yang nggak begitu ada gitu ya, ada. Masya Allah. Mudah-mudahan kita jadi versi yang baiknya ya Bu ya. Kemudian berikutnya lagi.
Wala tu'zihi birihi qidrika illa an taghrifa lahu. Jangan menyakiti tetangga dengan aroma periukmu, kata Nabi. Apalagi di bulan Ramadan, mentang-mentang ibu lagi nggak puasa ya. Ibu masaknya apa, Bu? Masak ikan asin digoreng. Ikan asin, Bu. Itu kan wanginya sampai 10 rumah ke samping kanan, ke samping kiri, ke depan belakang, Bu. Iya kan? Orang lagi puasa pula. Nah, kecuali kalau kita mau ngasih, ya, kita mau ngasih ke tetangga. Berikutnya lagi, wa in ishtaraita fakihatan fa ahdi lahu wa illam taf'al fa adkhilha sirran wa la tukhrij biha waladaka liyaghidha biha waladahu. Kata Nabi, kalau engkau membeli buah atau makanan, maka hadiahkanlah sebagian pada tetanggamu. Namun jikapun engkau tidak ingin membagi sebagian buah atau makananmu, maka masukkanlah ke dalam rumah sirran, diam-diam. Biar apa? Wala tukhrij biha waladaka. Jangan sampai ada anak kita mengeluarkannya lagi dari rumah, mingin-minginin. Tahu mingin-minginin gak, Bu? Apa sih bahasa Indonesianya? Ngiri-ngiriin gitu ya ke anak tetangganya. Sehingga anak-anak tetangga pada gelisah dan minta ibu mereka untuk beliin juga. Padahal belum tentu ibu-ibu tetangga bisa beli kayak kita. Sedetil itu, Bu, Rasulullah itu mengajarkan kita beretika dengan tetangga. Masya Allah. Insya Allah ibu-ibu di sini semuanya sudah mengamalkannya. Amin. Baik. Yang ketiga yang biasa dilakukan wanita adalah berpenampilan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Kadang-kadang yang penting cantik, aturan nomor 2. Tuh ya. Padahal sebetulnya perempuan itu bisa cantik tanpa harus menabrak syariat. Ibu-ibu di sini Masya Allah semuanya bersinar ya. Walaupun tanpa menabrak syariat. Sebetulnya mempercantik diri itu bagi perempuan itu lumrah, Bu. Lumrah banget. Udah jadi fitrahnya ya enggak, Bu? Makanya dalam bahasa Arab wanita dengan cermin itu mirip banget bahasanya. Wanita itu, Bu, bahasa Arabnya mar'ah. Cermin itu mir'ah. Beda A sama I doang. Dan dalam pepatah Arab dikatakan al-mar'atu wal mir'atu juz'un la yatajazza. Wanita dan cermin seperti satu kesatuan yang tak terpisahkan. Di tas ibu ada bedak kayaknya. Atau minimal kalaupun ibu nggak bawa bedak, sebelum kesini di rumah ibu pasti ngaca dulu. Iya nggak, Bu? Iyalah. Ada juga, Bu, orang lagi parkir mobil di pinggir jalan, ibu main ngaca aja di kacanya. Habis itu diturunin kacanya, ternyata di dalamnya ada orangnya. Ya. Namanya perempuan sama cermin emang begitu, Bu, udah lumrah. Mau mempercantik diri silakan, cuman tidak boleh menabrak syariat Islam. Yang larangan itu lebih sedikit daripada yang boleh. Makanya kita dalam hadis-hadis Nabi hanya disebut yang nggak bolehnya aja, yang bolehnya banyak. Artinya kalau nggak diharamkan otomatis boleh, udah gitu aja. Apa yang nggak boleh? Antara lain menyambung rambut dengan rambut asli manusia. La'anallahu al-wasilata wal mustausilah. Allah melaknat wanita yang menyambung dan yang disambung rambutnya. Para ulama, jumhur ulama atau mayoritas ulama menafsirkan makna dari hadis ini, yang disambung bukan sembarang apa yang disambung, tapi rambut asli manusia. Kalau rambut palsu, nanti para ulama banyak yang memperbolehkan dengan beberapa syarat. Dalam madhab Syafi'i, dalam madhab Hambali, menyambung rambut dengan rambut non manusia atau rambut sintetis, rambut palsu, rambut buatan itu boleh. Syaratnya ada beberapa. Yang pertama syaratnya bahannya tidak najis. Jangan ibu sambung rambutnya dengan bulu babi misalnya. Ya, Bu ya. Mending pakai sapu ijuk, Bu. Nah, kemudian syarat yang kedua, dia memiliki suami dan diizinkan oleh suaminya untuk menyambung rambutnya dengan rambut sintetis. Kalau nggak punya suami gimana, Bu? Cari suami dulu. Biar ada yang dimintain izin. Kemudian berikutnya lagi, syarat yang ketiga, ketika rambutnya disambung, kalau dia mau keluar rumah tetap harus ditutup. Karena dia bersambung dengan rambut yang asli. Di salon-salon, Bu, ada namanya hair extension.
Mungkin ibu kadang-kadang ngelihat ada orang ya, kadang-kadang rambutnya pendek, tiba-tiba besoknya jadi panjang cepat banget. Mungkin bisa jadi hair extension, ya itu bisa jadi gitu. Nah kalau itu rambut asli manusia yang disambung nggak boleh, tapi kalau sintetis diperbolehkan. Tapi kalaupun kita ambil pendapat yang memperbolehkan, saya mau nyambung rambut saya dengan rambut sintetis, dengan rambut palsu, silakan. Tapi ada keribetan yang perlu kita perhatikan. Kalau rambut palsu itu disambung ke rambut asli kita, pastinya pakai lem khusus. Di mana-mana lem itu anti air, Bu. Ya enggak, Bu? Anti air. Namanya anti air berarti kalau kita lagi mandi besar atau lagi mandi junub, berarti ada ujung rambut yang ketempelan lem yang enggak kena sama air. Benar enggak, Bu? Iya. Sah nggak mandinya? Enggak. Jadi setiap kali mau mandi junub, copotin lagi, Bu, sambungannya. Dia bersihin lemnya lagi. Habis mandi sambungin lagi. Ntar mandi lagi, copot lagi. Ibu mau? Kalau mau sih nggak apa-apa. Kalau saya mau ogah, Bu. Ya. Nah, kemudian berikutnya, la'anallahu al-washimat wal mustawshimat. Allah melaknat wanita yang mentato dan yang ditato. Minta ditato. Nah di sini, Bu, minta ditato ini bukan tato yang kayak nggak tahu ya masa kecil ibu-ibu gimana. Kalau masa kecil saya dulu, Bu, ada hadiah ciki, Bu, yang ditempelin di sini, digini-giniin, dicopot, ada, Bu, gambar jagoan neon. Ya, Bu ya. Nah ini tato juga, tapi tato-tatoan, bukan yang ini yang dilarang, tapi tato yang menyuntikkan tinta ke bawah jaringan kulit. Nah itu yang nggak boleh. Saya nggak tahu, Bu, sulam alis sama sulam bibir itu nyuntikin tinta nggak? Ada yang tahu nggak, Bu? Sulam bibir itu disuntikin tinta ke bawah bibir. Jadi walaupun bibirnya bangun tidur tetap merah, Bu. Kalau kita kan pakai lipstik nih, Bu, ambil tisu, udah balik lagi warnanya ke asli. Kalau yang sulam bibir itu disuntikkan tinta, itu last long beberapa bulan. Nah itu juga kan menyuntikkan tinta tidak diperbolehkan. Cuman gini, Bu, soal tato ini buat kita yang belum pernah mentato, udahlah kan kita nggak mentato. Seandainya nanti kita melihat ada orang yang masa lalunya buruk, banyak tatonya, terus dia taubat, terus sholat Jumat, suami ibu ada di samping laki-laki ini, jangan sampai menyakiti perasaan dia. Orang preman yang baru tobat itu, Bu, minder loh. Iya, minder. Apalagi kalau misalnya mungkin tatonya ada di lengan atas bisa ditutupin baju, Bu. Coba kalau yang di leher, Bu. Masa dia disuruh pakai mantel terus, ya kan? Nah sekarang kalau ada orang udah terlanjur tato dirinya terus dia tobat, wajib nggak, Bu, untuk menghilangkan? Wajib nggak? Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah kalau dia sanggup menghilangkannya, maka hilangkan. Sanggup dalam artian dua, Bu. Sanggup dari sisi uang dan sanggup menahan sakitnya. Kalau dia mampu, maka dia harus menghilangkan. Kenapa? Biar bekas dosanya hilang. Tapi kalau dia tidak mampu, maka nggak wajib. Mungkin dia mampu menahan sakit, tapi nggak mampu bayar duitnya. Mungkin dia ada duitnya, begitu dilaser sebentar dia udah teriak-teriak kesakitan. Konon, Bu, melaser tato, melaser untuk menghilangkan tato lebih sakit dari proses mentatonya itu sendiri. Maka nggak semua orang sanggup melaser gitu. Apalagi kalau tatonya ada di pipi, Bu. Kulit wajah itu lebih tipis daripada kulit badan yang lain. Jadi kalau kita melihat ada orang udah tobat dari tatonya dan dia tidak menghilangkan tatonya, gitu jangan sampai menghakimi. Tato kok nggak dihilangin? Niat nggak sih tobatnya? Waduh, jangan. Nanti malah dia balik lagi mau jadi preman kalau tidak merasa orang lain welcome. Ya, baik. Berikutnya lagi ini Ibu juga sering. Wal mutanammisat. Wanita yang mencabut atau mengerik bulu alisnya. Nah, ini sering, Bu. Ya, Bu ya. Sekarang udah ada pensil alis, Bu. Pensil alis aja. Ya enggak, Bu? Kalau misalnya tukang make up, tukang riasnya pintar,
Alis kita itu nggak usah dikerik, dikasih gitu ya pensil alis, dikasih concealer, cakep Bu. Nggak usah dikerik-kerik sekarang, ya. Artis-artis saja sekarang udah males Bu kerik-kerik, ya. Pakai pensil alis saja, gitu. Kemudian wal mutanammisat wal mutafallijati lil husni. Memangkur atau mengikir gigi demi kecantikan. Kalau bukan untuk kecantikan, tapi untuk pengobatan atau kebutuhan lainnya itu boleh. Contoh, ada orang punya taring Bu. Kita kan semua punya taring Bu ya. Ada nih, antara gigi seri sama geraham kan ada taring. Misal kita punya gigi taring yang tajam banget. Kalau makan suka kegigit sendiri. Boleh gak kita kikir Bu? Boleh. Tujuannya untuk kenyamanan bukan untuk kecantikan. Tapi jangan sampai gini Bu, mumpung boleh ngikir yang satu nih, semua aja kikir biar cakepan. Ini yang gak boleh. Aji mumpungnya jangan, ya. Baik. Al-mughayyirati khalqallahi ta'ala, mengubah ciptaan Allah secara permanen. Hidung udah bagus Bu, lubang udah ngadep ke bawah, ya. Bisa napes, ya. Alhamdulillah, gak usah diotak-atik. Bolehnya mengutak-atik ciptaan Allah secara permanen kalau ada aib dan ketidaknormalan. Misal Bu, ada orang hidungnya lubangnya ngadep ke atas. Kalau hujan ketampung. Kan gak normal, ya kan? Maka boleh dia melakukan operasi. Untuk apa? Untuk menormalkan hidungnya. Tapi kalau hidungnya ada normal, walaupun rada-rada hemat lah Ibu ya. Hidung kita rada hemat misalnya, gak apa-apa Bu. Orang kita emang bukan orang Arab, bukan orang bule, wajar. Orang bule aja ngeliat hidungnya orang Asia dibilangnya imut, biarin aja Bu. Ya, imut katanya. Mereka aja Bu ya, orang bule yang mancung-mancung itu kadang-kadang sekali tonjok sama temennya langsung patah, berdarah tuh. Kita ada yang nonjok nggak berdarah Bu, orang nggak ada tulangnya. Ya, baik. Jadi mengubah ciptaan Allah secara permanen tidak diperbolehkan kecuali ada kebutuhan untuk menghilangkan aib atau ketidaknormalan, ya, atau untuk tujuan pengobatan. Contoh yang lain Bu, ada orang payudaranya diangkat, misal yang sebelah kiri diangkat, kemudian yang sebelah kanan masih ada. Itu berarti mohon maaf kalau pakai bra itu kan sebelah kiri kosong Bu isinya. Masa tiap hari dia keluar rumah diisi balon mulu? Iya kalau dia nggak punya suami. Kalau punya suami gimana tidak pedenya dia? Kalau di hadapan suaminya. Iya nggak Bu? Iya dong. Maka ini kan ketidaknormalan. Boleh kalau dia mau bikin operasi plastik silikon di sebelah kiri yang besarnya sama dengan yang kanan. Tapi jangan sampai gini Bu, boleh. Kalau gitu yang kanan aja sekalian digedein gitu. Nah itu gak boleh. Ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Kedaruratan yang memperbolehkan kita melakukan hal yang asalnya diharamkan, itu hanya sesuai dengan kadar hajatnya saja. Nggak boleh aji mumpung. Baik. Berikutnya ibu-ibu nomor 4, meninggalkan rumah tanpa seizin suami. Ini juga sering dilakukan oleh para wanita. Ya, artinya tanpa seizin suami gini Bu, udah tahu suaminya kagak bakalan ngizinin dia pergi, masih ngotot pergi juga. Nah ini dia, kalau ibu datang ke sini kan suami pasti ridho semua nih, ya kan? Paling gak usah izin, pamit juga udah pamit. Begitu pamit suami santai ya berarti diamnya dia adalah ridho kan gitu. Ada misalnya cemburu dikit, kabur, ada Bu, kayak gitu, ya. Kadang-kadang suaminya nyari istrinya di rumah nggak ada, ditelepon, istriku kamu di mana? Pikir aja sendiri. Waduh, gitu ya. Aku salah apa? Mikir aja sendiri, itu ya. Jadi kadang kalau perempuan lagi ngambek Bu, suami juga belum tentu tahu salahnya di mana. Kadang-kadang kita pengennya kan sebagai wanita kita pengennya dimengerti ya Bu ya. Wajar Bu. Kita pengennya suami mengerti keinginan kita tanpa harus kita ngomong sama dia. Kan kadang-kadang begitu perempuan. Tapi suami kita sayangnya dia bukan peramal Bu. Dia juga bukan dukun gitu. Kita kasih tahu aja kalau kita kesel apa yang bikin kesel. Mas aku kesel. 1, 2, 3, 4, 5. Itu daftar keselnya gitu. Gitu ya. Tapi ibu ngomongnya jangan pas lagi kesel. Kalau perempuan lagi kesel logikanya berkurang 70%. Ngomong jadi ngaco.
nggak kemana-mana gitu ya. Itu. Jadi kalau lagi ibu cooling down, logikanya balik 100%, baru ibu list. Kalau ibu nggak bisa menyampaikan dengan lisan, ketik aja di WhatsApp, Mas, aku punya kekesalan. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Suami lebih suka begitu, Bu. Jadi tahu istrinya itu maunya apa gitu. Daripada suaminya, aduh istri gua dah kumat dah ngambeknya, tahu dah salahnya apaan. Sampai kiamat tuh suami nggak akan tahu Bu salahnya apa. Kalau ibu nggak ngomong, ibu ngomong aja. Tapi ngomongnya dalam rumah, bukan sambil kabur. Maka di sini dikatakan, ada seorang sahabi yang bertanya pada Nabi, ma haqqu zauji 'ala zaujah? Apa ya Rasul haknya seorang suami dari istrinya? Lalu Nabi mengatakan, haqqu 'alaiha alla takhruja illa biizni. Seorang suami berhak dimintai izin oleh istrinya kalau istrinya mau pergi. Fa in fa'alat. Kalau istri tetap pergi tapi suaminya tidak ridha, maka la'anatha malaikatus sama wa malaikatur rahmah wa malaikatul adab. Sepanjang langkahnya pergi dari rumah, dia dilaknat oleh 3 malaikat, malaikat langit, malaikat rahmah, malaikat adab. Sampai kapan? Hatta tarja', sampai dia pulang kembali ke rumah suaminya. Yuk ya. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian apalagi yang menjadi kelalaian istri? Ketika istri tidak mau taat kepada suami, padahal suaminya wajib untuk ditaati. Sekarang gini Bu, kan istri wajib taat sama suami, benar gak Bu? Kewajiban istri untuk taat itu ada batasannya gak Bu? Atau suami nyuruh apapun ibu wajib ngerjain gak? Saya tanya Bu, misalnya genteng rumah ibu bocor, suami bilang, naik sono benerin gentengnya, wajib gak Bu? Enggak ya? Nah, terus gas di rumah ibu habis buat masak. Terus suaminya takut Bu memasang, ya pasang di sono sendiri gitu ya. Kalau meledak gimana? Ya dari talu, kata suaminya. Harus nggak kita melakukan? Wajib nggak? Bukan mau atau nggak? Wajib nggak? Boleh nggak ibu menolak? Oke, sekarang pertanyaan berikutnya. Seandainya suami ibu bilang gini, aku capek kerja nyari duit, gantian dong. Kamu sono kerja, aku mau di rumah aja lah. Wajib gak mentaati? Boleh gak nolak? Berarti ketaatan istri sama suami ada batasannya. Apa batasannya Bu? Apa batasannya Bu? Kalau suaminya bilang gini Bu, aku mau kawin lagi. Kalau kamu nggak menandatangani surat dari KUA, dari Pengadilan Agama, saya doain kamu masuk neraka. Wajib nggak ibu mentaatinya? Wajib nggak? Berarti ada batasannya. Apa batasannya Bu? Batasan ketaatan istri kepada suami yang pertama, artinya kapan istri boleh menolak perintah suami? Yang pertama, ketika suami memerintahkan istri untuk bermaksiat, itu nggak boleh. Ada Bu, seorang suami itu kemarin di penjara kalau nggak salah ya, gara-gara nyuruh istrinya bekerja sebagai pekerja seksual. Duitnya disetor ke suaminya. Luar biasa, ini suami-suami yang belum pernah kelilipan sendal jepit nih. Menyuruh istrinya bermaksiat, istri tidak boleh mentaati bahkan. Kemudian yang kedua, istri boleh menolak perintah suami kalau suami melimpahkan tanggung jawab dan kewajibannya pada istri. Misalnya, suami punya kewajiban untuk memberikan nafkah atau mencari nafkah, itu kewajiban suami. Maka kalau suami melimpahkan tanggung jawab itu pada istri, istri boleh menolak. Tapi kalau istri mau mentaati boleh nggak? Boleh. Kata istrinya, ya nggak apa-apa Mas, sini aku aja yang kerja. Mas capek ya, istirahat aja lah sebulan, aku aja yang kerja sebulan. Mas di rumah aja lah bobok ganteng. Istirahat aja aku yang kerja Mas, nggak apa-apa. Boleh nggak? Boleh. Tapi kalau ibu menolak boleh juga? Boleh. Yang ketiga, sesuatu hal yang menzalimi istrinya atau memaksakan kehendak padahal istri boleh menolak. Menzalimi istri dengan cara memaksakan kehendak
padahal istri tidak ridho, itu juga nggak boleh. Seperti memaksa istri ridho untuk dipoligami itu nggak boleh. Bahkan Syekh Ali Jum'ah mengatakan seorang istri yang tiba-tiba suaminya ketahuan menikah lagi, boleh dia menggugat kepada hakim untuk dipisahkan. Tapi kalau istrinya ridho, suaminya nikah lagi, boleh nggak, Bu? Boleh. Tapi kalau tidak ridho, boleh juga nggak? Boleh. Jadi batasannya ada di 3 poin ini. Tapi di luar itu ibu wajib untuk taat. Misalnya ibu kata suami, istriku kamu gak usah puasa sunnah hari ini. Kenapa? Besok aku mau keluar kota. Hari ini saya ingin bersantai dan bersenang-senang dengan dirimu. Gak usah puasa sunnah. Wajib ibu untuk taati. Atau misalnya suami meminta pelayanan hubungan badan misalnya. Ibu wajib mentaati kecuali kalau ada uzur syar'inya. Lagi haid, nifas atau sedang sakit berat. Baik. Maka Nabi memberikan suatu janji kepada seorang wanita yang mentaati suaminya akan boleh masuk surga dari pintu manapun. Ibu pasti pernah dengar itu, ya kan? Kalau nanti ibu ditanya sama malaikat Ridwan, Bu mau masuk dari pintu yang mana dari surga? Ibu mau masuk dari pintu mana? Kira-kira ibu mau yang mana? Kalau saya mau semua, Bu. Malaikat Ridwan boleh nggak hari ini di pintunya ini, besok itu ya itu. Surga Firdaus paling tinggi, ya jadi tetangganya Nabi, Bu, di situ. Tapi kalau boleh masuk ke semuanya, kenapa enggak, Bu, ya? Iya, seminggu di sono, seminggu di sono. Berikutnya lagi jamaah sekalian, yang nomor 6 adalah mudah berhutang dan melupakannya. Ini juga kebiasaan para wanita kebanyakan. Contoh, Bu, anaknya. Ini kita sampai jam berapa ya, Bu? 11 setengah 12. Baik, 11:15 ya, Bu, materinya. Baik. Yang keenam, mudah berhutang dan melupakannya. Kalau ngutang tapi ingat dan langsung bayar nggak apa-apa, Bu. Tapi kalau ngutang dan sengaja nggak dicatat biar lupa, apalagi pura-pura lupa, jangan. Apalagi ibu-ibu yang mudah berhutang kadang-kadang mewariskan kebiasaan itu pada anaknya. Contoh, anaknya bilang sama ibunya, Mama aku mau jajan dong ciki di warung sebelah. Ibunya lagi ngulek sambal di dapur. Lalu ibunya bilang, Nak udah bilang sama yang jaga warung, ambil aja, ntar ibu yang bayar. Bu. Tapi secara nggak sadar, kita nggak sadar nih, kita memberikan pembiasaan ngutang loh pada anak. Nauzubillah kalau kecilnya dia ngutang ke warung sebelah, terus gedenya ngutang ke internet, nauzubillah, ya kan? Nauzubillah. Maka seharusnya apa yang kita lakukan dalam hal seperti itu? Nak, mama lagi sibuk di dapur. Kalau kamu mau jajan, tolong ambilin dompet mama. Nah, kan bisa begitu. Daripada ngentengin, Bu. Terus nanti anaknya bilang, berarti kapanpun saya boleh dong ngutang. Besoknya anaknya beli lagi. Ibunya ketika mau bayar, kok banyak utangan saya? Iya, orang anak kamu tiap hari kesini, pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam. Gitu ya. Orang kata emaknya kalau mau tinggal ngambil, gitu. Kadang-kadang anaknya juga bilang, ini jadi. Maka Nabi mengatakan, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Bahwa hutang seseorang itu bergantung, diri atau jiwa seseorang bergantung pada hutangnya sampai dia dilunasi hutangnya. Maksudnya apa, Bu? Kalau nanti di akhirat kita dipertemukan pada orang yang memiliki piutang pada kita dan dia tidak ridho sampai dia mati. Maka nanti sama, Bu, kita setor pahala ke dia. Atau dosanya dia yang dia setor ke kita, nauzubillah. Maka mendingan kita lunasi di dunia. Di dunia masih kita bisa lunasi dengan uang. Di akhirat kita bayarnya pakai pahala. Bahkan saking pentingnya kita untuk tidak mudah-mudah berhutang. Kalau kita lihat, Bu, dalam sejarah Sirah Nabawiyah, suatu hari Nabi pernah menolak mensolat jenazah yang masih memiliki hutang 2 dinar. Pernah. Jadi satu hari Jabir bin Abdullah itu meriwayatkan mereka itu minta Nabi untuk mensolati seorang jenazah. Terus sebelum Nabi itu mensolati, Nabi lihat tuh jenazahnya. Alaihi dainun, kata Nabi, punya utang atau enggak jenazah ini? Lalu dijawab, dinaroni, punya utang 2 dinar. 2 dinar itu berapa ya, Bu?
1 dinar kalau di masa Nabi bisa buat beli kambing. Kalau 2 dinar seharga 2 kambing lah. Kambing yang gemuk lah Bu. Ya, kira-kira sekarang kambing berapa Bu harganya? 4 juta ada? Ya 8 jutaan lah kira-kira ya. Lalu kemudian Nabi berbalik ke rumahnya. Seakan-akan memberikan isyarat menolak. Seakan-akan Nabi mengatakan kalian saja yang sholati, saya enggak. Kemudian ada seorang sahabat yang bernama Abu Qatadah menghampiri Nabi, ya Rasul. Seandainya yang membuat engkau keberatan mensolati jenazah ini gara-gara hutangnya, maka saya yang tanggung 2 dinar itu. Terus kata Nabi, berarti jenazah ini udah gak punya hutang ya? Gak punya ya Rasul, saya yang tanggung, kata Abu Qatadah. Lalu Nabi berbalik lagi, lalu mereka melaksanakan sholat jenazah atas mayat ini. Keesokan paginya Nabi mencari Abu Qatadah. Wahai Abu Qatadah, kamu apain itu 2 dinar? Terus kemudian Abu Qatadah itu menjawab, sudah saya lunasi ya Rasul kepada orangnya. Nabi kemudian merasa lega dan Nabi mengatakan, al-an baradat jilduhu minan nar. Kalau begitu mayat kemarin di alam kuburnya sudah terlepas dari ikatan atau lilitan api neraka. Serem Bu. Ternyata orang kalau bawa utang sampai mati dan yang punya piutang tidak mengikhlaskan, itu resikonya dililit api neraka di alam kuburnya. Sampai kapan? Sampai di dunia ada yang bayar utang. Makanya kalau ada keluarga kita yang meninggal dunia, pasti yang kita umumkan kepada orang-orang kan soal utang piutang. Kalau perlu hutangnya sudah lunas sebelum mayat dikubur. Karena kalau belum dibayar juga dikubur, dililit dulu. Utangnya dibayar baru lilitannya hilang. Maka sebisa mungkin jangan dikubur sampai benar-benar kita lunasi hutangnya. Baik, jadi hutangnya siapa yang melunasi? Ya si mayit. Dari peninggalannya si mayit, maka tidak boleh membagi warisan. Sebelum apa? Sebelum hartanya si mayit dipakai sebagian untuk membayar hutangnya. Baik. Dan Nabi Muhammad itu diriwayatkan sering membaca satu doa Bu. Ini doanya, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghram. Yang artinya, ya Allah aku berlindung kepada engkau dari mudah berbuat dosa dan mudah berhutang. Lalu beliau ditanya, kenapa ya Rasul Anda itu sering sekali saya dengar baca doa itu? Lalu Nabi mengatakan, innar rajula idza gharima haddatsa fakadzab. Karena orang kalau punya utang, dia kalau ngomong suka bohong. Ya Bu, kadang-kadang bohongnya juga diwariskan ke anaknya. Begitu tukang tagih utangnya datang ke rumahnya, si ibu ini bilang sama anaknya, nak nanti kalau ada yang nyari mama, bilang mama nggak ada. Tuh. Ibunya bohong, anaknya disuruh bohong juga. Entar lama-lama gedenya ibunya dibohongin sama anaknya. Kata anaknya, kan mama yang ngajarin bohong. Ya nggak Bu? Begitu penagih hutangnya datang, Dek, mamanya mana? Kata mama nggak ada. Ya anak sepolos itu Bu disuruh bohong. Ya. Nih, orang kalau punya utang cenderung berdusta pada akhirnya. Kemudian dan orang yang suka berhutang kata Nabi, wa wa'ada fa akhlafa, kalau janji suka ingkar. Bilangnya mau bayar minggu depan, udah ditagih minggu depan, bilangnya bulan depan. Ditagih bulan depan, bilangnya tahun depan. Itu. Ya kan? Nah, makanya kata Nabi, saya tidak mau berhutang biar lisan saya terjaga dari dusta dan mengingkari janji. Dan yang ketujuh, yang terakhir ibu-ibu sekalian adalah para istri banyak sekali yang mudah meminta cerai tanpa alasan yang syar'i. Tapi kita tidak boleh Bu bersuudzon pada istri-istri yang menggugat cerai suaminya. Karena kita tidak pernah tahu apa yang dialami. Biasanya istri itu kalau dia orangnya baik Bu, orangnya sabar, seorang istri yang sabar, dia tidak akan langsung meminta cerai ketika dia kesal pada suaminya. Kalau dia menggugat cerai berarti sudah ada kulminasi kumpulan kekerasan-kekerasan yang dilakukan atau kezaliman-kezaliman yang dilakukan oleh suaminya. Tapi yang tidak diperbolehkan, enggak ada hujan, enggak ada badai, istrinya minta cerai. Ternyata karena ada laki-laki baik. Nah ini. Maka Nabi mengatakan ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqan fi ghairi mabaksin. Wanita manapun yang meminta talak pada suaminya tanpa ada alasan atau tujuan
yang baik atau tanpa ada alasan yang syar'i, faharamun 'alaiha raihatul jannah, maka haram bagi dia wanginya syurga. Tapi dalam kesempatan yang lain Nabi pernah dicurhati oleh seorang wanita. Seorang wanita yang suaminya bernama Thabit bin Qais. Wanita ini bilang sama Nabi, "Ya Rasul, ma anqimu ala Thabitin fi dinin wala khuluqin illa anni akhafu al-kufr. Inni la a'tibu ala Thabit fi dinin walakinni la utiquhu." Seorang wanita curhat sama Nabi, "Ya Rasul, suami saya Thabit bin Qais ini agamanya Masya Allah luar biasa. Akhlaknya juga nggak pernah saya komplain. Tapi entah kenapa saya khawatir tidak bisa melakukan kewajiban saya sebagai istri." Ini Bu, ada wanita bilang begitu sama Nabi. Terus wanita ini bilang sama Nabi, "Ya Rasul, bisa nggak Anda pisahkan saya dengan suami saya?" Dan Nabi bingung, agamanya nggak ada masalah, akhlaknya nggak ada masalah. Oh berarti ada hal yang ditutupi oleh wanita ini, pasti sesuatu itu besar. Iya kata istrinya, sampai detik ini saya nggak bisa cinta sama suami saya. Saya merasa menderita tiap kali dekat-dekat sama dia ya Rasul. Dan saya khawatir perasaan saya yang seperti itu membuat saya tidak bisa memberikan kewajiban saya terhadap dia. Maka mohon pisahkan saya dengan dia. Lalu apa kata Nabi? "Apakah kamu mau untuk mengembalikan kebun kurma yang pernah dihadiahkan oleh Thabit bin Qais kepada engkau?" Lalu dia bilang, "Siap ya Rasul." Nabi ngetes bu, kebun kurma. Ibu tahu kebun kurma ya? Satu pohon kurma Bu, sekali panen itu bisa 500 kilogram. Satu pohon. Bagaimana kalau isinya ratusan pohon, berapa miliar yang bisa dipanen oleh wanita ini, dikasih oleh suaminya, tuh milik kamu semuanya. Makanya dites sama Nabi, mau gak kamu balikin kebun kurma yang pernah dikasih Thabit bin Qais? Wanita ini bilang mau. Berarti sudah benar-benar merasa tertekan wanita ini. Sampai-sampai dia mau mengembalikan aset yang begitu besar demi agar bisa berpisah dengan suaminya. Ini mungkin lebih baik untuk saya lakukan ya Rasul. Apa Bu yang dilakukan oleh Nabi? Apa Nabi menghakimi, ente tuh jadi perempuan kagak bersyukur gitu enggak? Enggak. Jadi perempuan itu jangan begini, enggak. Artinya Nabi sudah sudah menilai suatu bukti bahwa dia benar-benar tidak kuat lagi untuk bersama suaminya, walaupun dia tidak sedikit pun menjelekkan suaminya di hadapan Nabi. Ya, maka kata Nabi, "Kalau begitu aku pisahkan kamu dengan Thabit bin Qais dan kamu kembalikan kebun kurma kepada Thabit bin Qais." Maka sepertinya ada dua kontradiksi ya Bu ya, dua hadis tadi. Tadi bilangnya kalau sembarangan minta cerai enggak masuk surga. Tapi sekarang ada yang minta cerai sama Nabi, alasannya detailnya nggak disebutin. Ya, alasannya nggak disebutin, tapi sama Nabi oke, nggak apa-apa. Nabi tidak judging, Nabi tidak menghakimi. Maka maksudnya apa? Begini, wanita boleh menceraikan suaminya jika ada alasan yang syar'i. Di antara alasan yang syar'i adalah ketika seorang wanita tidak lagi bisa untuk menjalankan kewajiban kepada suaminya. Atau mungkin ada alasan lain, misalnya dia dianiaya oleh suaminya, dia tidak dinafkahi oleh suaminya, dia dizolimi oleh suaminya, boleh meminta cerai. Tapi kalau tidak ada alasan yang syar'i, dikit-dikit minta cerai, dialah yang diancam tidak masuk surga. Kira-kira demikian ya Bu ya. Pas jam 11:15 Bu, saya kembalikan waktu dan media kepada MC kembali. Jika ada tanya, silakan. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, terima kasih Ustazah. Baik ibu-ibu yang baik, mungkin ada yang mau bertanya. Oh banyak ya, 1, 2, 3, 4. Mungkin agak cepat aja, mungkin ibu 4. Ya kita mulai dari depan dulu ya Bu ya. Baik silakan. Terima kasih, mari cepat aja Bu. Saya mau tanya tentang tabarus itu apa ya Bu, batasnya apa untuk kita sebagai perempuan? Makasih. Baik, pertanyaan yang kedua, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan, kadang kan ada
wanita tuh rajin ngaji dengan pakaiannya syar'i gitu ya. Dan dia itu tuh sering posting itu istilahnya dengan di depan masjid, dan dia didekatkan wajahnya itu dengan bulu mata palsu gitu ya. Nah itu yang ingin saya tanyakan, kadang saya pernah dengar dari pengajian lain itu katanya kalau bulu matanya yang bukan ditanam itu diperbolehkan. Kan sebenarnya kan kalau kita pamer wajah juga dengan didekatkan wajah itu kan bukankah tidak diperbolehkan gitu. Bagaimana gitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sudah 2 ya Ustazah ya. 1 lagi di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ustazah, saya mau bertanya. Saya punya gigi palsu yang harus bongkar pasang gitu untuk mengunyah. Itu kalau pas keluar pergi terus waktunya sholat bagaimana itu terpasang? Itu 1 pertanyaan saya. Yang kedua, saya suka memperhatikannya Bu Ustazah, orang yang pakai baju yang syar'i sampai nempel di lantai, terus waktunya sholat, ya saya kepikiran barangkali kena najis gitu, kena kotoran, bagaimana itu Ibu Ustazah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1 lagi ya Bu Ustazah ya, biar cepat. Baik, 1 lagi. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ustazah. Saya ingin nanya, waktu itu kan saya itu suami kan kadang pulang seminggu sekali. Saya pergi waktu itu tanpa izin ke Wali Songo, ke daerah Lombok, ke Bali, itu gimana? Mohon maaf ibu yang solehah. Gimana, aku berdosa apa enggak gimana? Tapi cuman sekarang udah meninggal suami. Sudah ya? Ya, terima kasih. Mohon maaf ya Bu Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustazah, silakan. Baik, pertama tentang tabarruj. Tabarruj ini apa sih? Kalau kita melihat dari makna tabarruj sendiri banyak Bu penafsirannya, ya kan? Kalau larangannya kan wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah al-ula. Jangan bertabarruj seperti tabarrujnya zaman jahiliyah yang dahulu kala. Penafsirannya panjang di situ. Antara lain misalnya penafsiran yang pertama, bahwa ketika wanita itu antukhrija mahasinaha. Ketika seorang wanita menampilkan kecantikannya, kemudian ditafsirkan lagi dengan tafsir yang lain. Mau itu di tafsir At-Tabari, Ibnu Katsir dan sebagainya. Maksudnya apa nih menampilkan kecantikannya? Oh ternyata contohnya Bu, ketika misalnya kalau digambarkan gitu dalam kitab-kitab yang ada, ketika seorang wanita menutup kerudungnya lalu tidak dililit sehingga lehernya terlihat. Artinya ketika dia berpenampilan tidak menutup aurat seutuhnya, ini masuk dalam kategori tabarruj. Artinya misalnya gini Bu, dandan yang penting cakep, aurat nomor 2, kayak gitu. Misalnya ada lagi misalnya yang pakai kerudung Bu, tapi kupingnya nggak ditutup semua, biar antingnya kelihatan, gitu ya. Kalau antingnya doang nggak masalah, kadang-kadang kupingnya juga nggak ditutup, gitu ada. Kan lagi beli anting mahal-mahal, masa nggak dipamerin, gitu ya. Atau misalnya kalung bagus-bagus, apalagi dari emerald, gitu ya, zamrud, masa nggak dipamerin, gitu ya, ada. Nah itu yang dimaksud tidak diperbolehkan, artinya menampakkan perhiasan dengan anggota tubuhnya. Kalau sekedar ibu pakai kerudung, terus di luar ibu mau pakai kalung tuh Bu, wah habis belanja emas nih misalnya, ibu taruh di luar kerudung, itu bukan tabarruj. Kenapa? Karena yang kelihatan cuman kalungnya. Tapi yang jadi masalah kalungnya kelihatan sama leher-lehernya.
antingnya kelihatan sama kuping-kupingnya. Nah itu yang nggak boleh. Itu adalah praktek salah satu di zaman jahiliyah al-ula. Gitu ya. Ketika dia memakai kain wala tushidduhu, dia tidak melilitnya agar nampak sebagian leher yang dipasangi perhiasan alias kalung. Makna tabaruj yang lain artinya ketika seorang wanita dia bergaul bersama beberapa kawannya dan tidak ada satupun yang perempuan di situ. Misalnya camping bu, cewek sendirian, teman-teman yang lainnya cowok, itu nggak boleh. Nongkrong di kafe dia doang yang cewek, yang lainnya cowok, itu masuk tabaruj. Kemudian tabaruj yang dilakukan oleh kaum jahiliyah al-ula lagi apa jenisnya? Contohnya ar-raqs, joget-joget perempuan, joget-joget di hadapan laki-laki banyak, itu masuk tabaruj. Hanya saja yang kadang difahami oleh banyak orang sekarang, tabaruj itu dandan menor, udah. Ya enggak bu? Pokoknya kalau dandan tabaruj, keliru. Jadi tabaruj di zaman jahiliyah itu banyak versinya. Joget-joget di hadapan banyak laki-laki, ya kan? Pakai parfum yang menyengat lalu mendatangi laki-laki biar pada nyium aromanya. Godain kita dong. Itu tabaruj. Ya, bergaul dengan laki-laki yang dia sendiri perempuan, tidak ada mahramnya, tidak ada perempuan lain, itu tabaruj. Kemudian berpenampilan yang menampakkan auratnya, itu tabaruj. Soal tebal atau tidak tebal make up, itu bu standarnya nisbi. Tidak sama setiap orang. Coba misalnya bu, penampilan siapa gitu ya, misalnya agak tebal dikit lagi kondangan. Kan tebal tuh, apakah tabaruj? Belum tentu. Bisa iya, bisa enggak. Kalau di antara yang lain itu make up-nya pada biasa semua, dia dong yang mencolok, itu bisa disebut tabaruj. Tapi kalau dalam satu momen memang seperti itu semua, lagi pada wisuda, semua dandanannya sama, tidak ada satu yang mencolok karena semuanya seragam, itu bukan tabaruj. Itu standarnya. Jadi yang mencolok mata gitu ya, beda sendiri, tebal sendiri sehingga mata tertuju ke dia, itu tabaruj. Itu bu ya. Nah, kadang kita lihat pengantin itu tabaruj atau enggak? Kita lihat pengantin itu bu, kalau dandan biasa kayak begini kita wajar nggak? Malah dibilang enggak niat banget jadi pengantin. Iya. Tapi kalau misalnya dandanannya terlalu tebal banget kayak dempulan angkot, iya. Kadang orang bikin ngatain akhirnya, tuh make up apa dempulan tuh kan? Jadi ngundang orang buat ngatain, jadi bikin orang dosa. Itu kenapa? Karena keterlaluan menornya, itu juga tidak diperbolehkan. Dandan yang soft, natural, silakan. Tapi berlebihan dan mencolok dengan orang di sekitarnya, itu yang tidak diperbolehkan. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau pakai bulu mata palsu dengan selfie dengan wajah yang didekatkan. Sebetulnya gini bu, selfie wajahnya dekat atau wajahnya jauh, kira-kira ada bedanya nggak menurut ibu? Foto kita dari dekat atau dari jauh, ada bedanya nggak? Secara hukum nggak ada. Kenapa? Karena yang nampak sama-sama bukan aurat. Yang jadi beda dari sisi, bukan dari sisi hukumnya, dari sisi etikanya aja. Kenapa dari sisi etika? Bu, ibu kalau misalnya ngelihat ada orang selfie agak jauh, dengan yang dari dekat apalagi bibirnya dimeletin, gitu. Beda kan cara kita meresponnya? Beda. Jadi dari sisi etika, ya jangan. Kenapa? Ya aib lah itu, apalagi dari deket banget gitu ya. Nah jangan. Khawatirnya juga kalau dari deket banget, mana pipinya mulus banget, aduh dilihat bapak-bapak yang lagi LDR lagi. Menggoda iman kan gitu. Maka sebaiknya dihindari. Kalau kita yang melakukannya jangan. Tapi kalau orang lain yang melakukannya, ya kita nggak usah tiru. Tapi tanpa harus memvonis dosa lo kayak gitu, jangan. Kenapa? Karena kalau kita mau bilang dosa, dari sisi mana ya? Itu kan bukan aurat dia. Tapi kan nanti ada hati-hati yang tergoda. Ada nggak kita buktinya bahwa ada yang tergoda? Nggak punya juga, tapi kan bisa jadi. Iya bisa jadi.
biar Allah nanti yang memberikan suatu penghakiman kepada dia. Kita nggak bisa ngasih penghakiman. Kenapa? Karena kita tidak tahu siapa yang tergoda, siapa yang tidak. Tapi kan kita nggak boleh kayak gitu. Iya, betul. Jadi untuk diri kita sebaiknya kita hindari. Tapi kalau ada orang yang melakukannya, ya kita berdoa kepada Allah. Semoga dia tidak memiliki konsekuensi hukum apapun. Semoga tidak ada yang tergoda gitu ya. Tapi kalau cakep, ya siapa yang nggak tergoda ya Bu ya. Sebaiknya dihindari agar menjadi saddan lidzari'ah, menutup pintu kemadharatan yang ada. Lalu kalau bulu mata bagaimana? Nah, ini ada kaitannya dengan menyambung rambut tadi Bu. Yang la'anallahu al-wasilah wal mustausilah. Tadi kita sampaikan bahwa mayoritas ulama Hanafi, Syafi'i, Hambali mengatakan yang